Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, atau para pemirsa melalui streaming, melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan media sosial lain di mana saja Anda berada. Juga para pendengar radio-radio sunnah lain di seluruh tanah air, di kota manapun, di mana saja Anda berada yang ikut mendengarkan melalui radio masing-masing yang merilai kajian sahur kita sekarang ini. Alhamdulillah, hari ini, pagi ini adalah hari yang pertama kita akan memasuki saat-saat di mana kita harus saum di bulan Ramadan mulia ini, di tahun ini, di tengah mewabahnya virus corona yang semoga Allah menyelamatkan kita dari virus ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sesegera mungkin mengangkat wabah ini dalam kehidupan kita. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wasayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal amal wal ahwa wal adwa. Pagi ini adalah sahur pertama kita ya. Di kajian sahur ini yang pertama saya ingin bahas untuk memberi stimulan atau semangat kepada kita untuk melakukan sahur. Kita akan membahas tentang sahur dan keutamaan-keutamaannya. Sahur ini termasuk salah satu adab-adab yang sunnah. Makna sahur adalah makan dan minum di akhir malam di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan bagi orang-orang yang akan melakukan saum. Baik saum di Ramadan atau saum di luar Ramadan, dan saum di luar Ramadan bisa wajib seperti qadha, seperti saum nazar, seperti saum kifarat, bisa juga sunnah seperti saum Senin Kamis, Daud, atau saum-saum yang lainnya. Jadi makna sahur adalah al-aklu fi akhiril lail, makan di malam, di akhir malam. Disebut sahur karena terjadinya pada waktu sahar. Sahar itu bahasa kitanya dini hari, beberapa saat menjelang terbitnya fajar. Dan sahur ini diperintahkan oleh Rasul SAW, dan beliau menyatakan di dalam sahur ini ada barokah. Beliau bersabda dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin As radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena di dalam sahur ini terkandung barokah. Hadis ini muttafaqun alaih, dan makna mengandung barokah adalah kasratul khair, mengandung banyak kebaikan. Kebaikan dari aspek lahir juga aspek batin. Kebaikan di dunia termasuk kebaikan di akhirat.
kebaikan secara individu maupun secara kolektif. Adapun kebaikan-kebaikan secara duniawi adalah banyak. Pertama, ya kitanya enak, kitanya kenyang dan memberi tenaga di esok harinya sehingga saum esok harinya terasa kuat. Tidak cepat lapar, tidak cepat lemas, dan tidak cepat haus dan yang sejenisnya. Ya, adapun di akhirat, masya Allah, sahur ini sebuah ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, yang memiliki banyak sekali kebaikan. Di antara keutamaan sahur adalah pertama, sahur ini pembeda antara saum kita dengan saum ahlul kitab. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang selain kita pun dari kalangan ahlul kitab, penganut agama-agama para nabi sebelumnya, mereka pun melakukan saum juga di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum. Sebagaimana saum ini pun telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian ini bertakwa. Ya, jadi mereka saum, kita juga saum. Nah, tapi ada banyak perbedaan. Salah satu di antara perbedaannya adalah mereka itu tidak disyariatkan makan sahur. Inilah yang menjadi pembeda. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur." Pembeda antara saum kita dengan saum ahlul kitab adalah makan sahur. Berdasarkan hal itulah maka sahur ini menjadi pembeda yang nyata antara saum kita dengan saum yang lain. Karena itulah maka jangan sekali-kali melewatkan makan sahur, sekalipun hanya dengan makanan ala kadarnya. Tidak perlu nasi atau tidak perlu yang berat-berat seperti roti sebagai pengganti dari nasi atau mie instan atau yang sejenisnya. Apapun walaupun umpamanya hanya beberapa butir kurma dan itu sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kata beliau ala sahuri tamr. Faqala ni'mas sahuril mu'min at-tamr. Jadi sahur itu hendaklah bagusnya, baiknya dengan kurma. Ya, aspek kesehatan jelas. Kenapa disunahkan sahur dengan makan kurma? Itu bagian para ahli kesehatan, para ahli nutrisi, ahli gizi dan yang sejenisnya. Tapi secara syar'i berkata Nabi SAW, ni'mas sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah tamr alias kurma. Ya, beli kurma untuk menerapkan sunnah selama Ramadan. Membeli kurma dengan niat seperti itu adalah ibadah. Karena apa? Dalam rangka menunjang diaplikasikannya sunnah. Ketika sahur, ketika berbuka, itu secara syar'i sunnah, secara kesehatan luar biasa efeknya bagi tubuh kita. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Berkata Rasul SAW, kata beliau, as-sahuru kulluhu barakah fala tada'uha walau antajra ahadukum jur'atan min ma' fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kata Nabi SAW, sahur itu seluruhnya barokah. Ya, barokah dari segala aspek. Maka jangan sekali-kali kamu tinggalkan sahur ini, sekalipun salah seorang kalian hanya meneguk satu tegukan air. Lakukan. Karena apa? Fa innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan berkata Imam Al-Mundhiri, isnaduhu qawiyun. Sanad hadis ini kuat, ya, yang menunjukkan bahwa hadis ini sahih dan menunjukkan keutamaan dari makan sahur. Sekalipun hanya dengan seteguk air, lakukan bila itu ada. Salah satu keutamaan dari makan sahur yang dijelaskan di dalam hadis ini adalah Allah dan para malaikatnya bersolawat. Kita memperoleh solawat dari Rabbul Alamin, Raja semesta alam ini, dan juga dari para malaikat, makhluk suci yang tidak pernah berdosa, bermaksiat walaupun sekejap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Malaikat yang mendoakannya itu banyak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sudah dan sering kita jelaskan makna solawat Allah kepada orang yang makan sahur adalah thana'uhu alaihi indal malaikah. Pujian Allah, sanjungan Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Allah bangga. Kalau kita makan sahur, bangun dini hari menjelang terbitnya fajar, lalu makan sahur, Allah bangga. Dan Allah memuji kita, menyebut nama kita di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya. Dan ini menunjukkan kebanggaan Allah adalah ridhonya Allah kepada orang itu, dan ini menunjukkan orang itu telah melakukan sesuatu yang layak dipuji. Perbuatan makan sahur bukan sesuatu yang enteng. Nah, di samping itu para malaikat bersolawat. Solawat malaikat kepada orang itu adalah istighfar dan tarahum mereka kepada orang-orang yang sahur. Selama kita makan sahur, selama itu malaikat mendoakan Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Begitu terus. Apa efeknya bagi kita yang makan sahur? Efeknya adalah dosa kita gugur. Oleh karena itulah maka tidak heran kalau makan sahur ini menggugurkan dosa. Karena apa ya? Karena pertama makan sahur itu ibadah kebaikan. Setiap ibadah kebaikan selain menambah pahala juga menghapus sebagian dosa. Yang kedua, ada makhluk yang memintakan ampun yang jumlahnya banyak dan mereka makhluk-makhluk suci, yaitu para malaikat, memintakan ampunan, memintakan rahmat bagi kita sekalian. Maka berguguranlah dosa kita karena dikabulkannya doa malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat betapa dahsyatnya efek dari sahur ini untuk kepentingan ukhrawi kita, akhirat kita, untuk kepentingan batin kita, ya. Maka ada beberapa adab yang harus diperhatikan ketika sahur. Pertama, yang bagi lil mutasahhir ayyan wa bisuhurihi imtithalu amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bi fi'lihi liyakuna sahuruhu ibadatan. Pertama, hendaklah orang-orang yang sahur meniatkan bahwa sahurnya itu dalam rangka untuk melaksanakan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan iqtida kepada perbuatan beliau. Iqtida itu artinya mengikuti, ya. Niatkan kenapa kita sahur? Melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan tasaharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian. Karena dalam sahur itu banyak barokah, ya. Jadi karena adanya perintah kita sami'na wa ata'na. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah,
taati Rasul. Wa ma atakum Rasul fakhudhuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, ambil, laksanakan. Apa saja yang dilarang, maka jauhi sejauh-jauhnya. Ya. Jadi niatkan makan sahur untuk apa? Untuk melaksanakan perintah beliau dan iqtida, mengikuti sunnah beliau, perbuatan beliau. Maka sahurnya jelas menjadi bernilai ibadah. Ya. Kedua, niatkan makan sahurnya itu untuk menguatkan kita selama saum, ya. Dan dalam hal ini ada apa? Ada pahala. Ini adab yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita sahur. Niatkan, kenapa kita sahur? Perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan iqtida atau mengikuti sunnah beliau, ya, maka menjadi ibadah yang luar biasa. Kedua, adab yang kedua, hendaklah sahur itu diakhirkan menjelang beberapa saat menjelang terbitnya fajar. Jangan sampai terlalu lama antara sahur dengan fajar. Jam 2 sudah sahur. 2:30 sudah beres. Apalagi yang harus dilakukan? Ya paling-paling kalau ibu-ibu beres, bekas sahur. Bapak-bapaknya apa yang dilakukan? Nggak ada. Akhirnya apa? Ngantuk lagi. Tidur lagi. Bangun-bangun jam 6. Apa yang kebablasan? Sholat subuh. Nah nanti karena jam 2 sudah makan, jam 7, jam 8, perut sudah keroncongan lagi. Sudah kosong lagi pagi-pagi itu sudah nagih lagi. Lemes saja, ya. Sehingga menimbulkan madarat ketika kita menjalani saum. Maka jangan terlalu awal saum itu, ya. Kira-kira setengah jam sebelum fajar. Makan yang kita lakukan nggak akan begitu lama. Berapa lama? Paling 10 menit, 15 menit. Ya. Dengan ngopi segala macam 20 menit. Cukup. Oleh karena itulah maka dalam hadis yang diterima dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara. Falamma faragha min suhurihima Qama Nabiullah alaihi salatu wassalam ila shalah fasalla. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi dan Zaid bin Thabit kedua-duanya makan sahur. Setelah selesai dari sahurnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit untuk sholat. Lalu beliau sholat. Maka kami, kata Qatadah, bertanya kepada Anas, kam kana baina firaghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa lama jarak antara selesainya makan sahur Nabi dengan Zaid bin Thabit dengan masuknya waktu sholat subuh? Maka dijawab, qadra ma yaqra'ur rajul 50 ayat. Selama kira-kira seseorang membaca 50 ayat. 50 ayat itu paling-paling 10 menit, ya. Jangan 50 ayat dibaca oleh orang yang baru belajar membaca Quran, sejam juga belum tentu selesai. Orang yang fasih, orang-orang Arab ya membaca membaca Al-Quran dalam bahasa Arab dengan tempo yang cepat, dengan tetap memperhatikan lafaz, tajwid dan makhraj yang tidak menyimpang. 50 menit. 50 ayat itu kira-kira 10 menit selesai. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan anna Bilalan kana yu'adzinu bil-lail. Bahwa Bilal itu suka azan yang pertama, ya, di dini hari yang awal. Berkata Nabi SAW, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yata'al fajr.
Silakan makan dan minum kalian dengan terdengarnya suara adzan Bilal. Silakan kalau adzan Bilal terdengar, makan minum. Itu untuk membangunkan. Silakan makan, silakan minum sampai terdengar adzan Ibnu Ummi Maktum. Karena tidaklah Ibnu Ummi Maktum beradzan kecuali setelah terbitnya fajar. Nah, kalau sudah terbit fajar, Ibnu Ummi Maktum adzan menunjukkan sudah terbit fajar. Ya, hadis ini pun sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mengakhirkan saum itu ya lebih maslahat bagi kita, bagi orang yang saum, lebih selamat dari madarat dan lebih banyak maslahatnya. Di antara maslahat-maslahat duniawi adalah pertama, kita akan lebih kuat ketika melakukan saumnya. Makan sekarang 4:30 kita sudah fajar makan dari jam 4. Selesailah 20 menit ya. Kemudian kita ngopi dulu, ini dulu. Pas 4:30 adzan ya, saya tidak menyatakan bahwa sekarang jadwal sholat subuh 4:30, tidak. Kalau nggak salah jam 4:35 gitu, nanti aja. Lihat aja di jadwal. Nah, mulai 4:30 kita saum maka karena kita baru makan, kenyang, lalu tubuh kita akan kuat lebih lama. Dibanding kalau sahurnya jam 2 atau jam 3 tadi ya. Jam 7, jam 8 sudah perih lagi ini perut. Itu diantara maslahat duniawi dari mengakhirkan makan sahur. Maslahat psikis atau jiwa, apalagi ukhrawi atau dini, berdasarkan tinjauan agama, ya jelas ini adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Oleh karena itulah maka mulai kita melakukan saumnya itu setelah terbit fajar. Sebagaimana Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang hitam dan benang putih berupa fajar. Ungkapan benang hitam, benang putih yang terlihat jelas itu maksudnya adalah terbitnya fajar. Benang putih yang dimaksud itu fajar. Yang disebut dengan fajar shadiq. Yang fajar itu bersifat horizontal, ya, mengarah secara horizontal, bukan vertikal. Dan itu menandai apa? Terbitnya fajar. Bukan kita ambil 2 belah benang, satu hitam, satu putih, lalu dilihat jelas belum, jelas belum. Kalau belum jelas terus makan dan minum. Kalau sudah jelas berhenti. Bukan begitu ya yang dimaksud. Karena sangat relatif. Kalau ada lampu seterang ini, tengah malam pun jelas ya. Sebagaimana salah seorang sahabat itu pernah salah sangka terhadap hal ini. Ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu an. Begitu ayat ini turun difahami secara saklek. Allah menyatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makan minumlah kamu sampai jelas bagimu mana benang putih, mana benang hitam berupa fajar. Dia bentangkan benang hitam, benang putih. Selama itu dia makan sambil melihat. Sebelum jelas mana yang putih, mana yang hitam, tetap makan. Padahal fajar sudah menyingsing. Ketika fajar menyingsing masih gelap apa sudah terang? Masih gelap. Belum jelas yang hitam yang putih, masih gelap tuh ya. Coba listrik dimatikan. Ya pas adzan subuh. Ambil benang putih dan benang hitam. Terbedakan? Enggak ya. Jadi yang dimaksud bukan itu. Tapi itu ungkapan lain untuk fajar.
Makan minumlah kalian sampai terbitnya fajar. Begitu fajar berkumandang, baik dengan melihat secara langsung ada fajar shadiq di ufuk, atau dengan informasi yang terpercaya dari pihak yang terpercaya berupa dari muadzin. Muadzin mengetahui bahwa itu fajar, ya dari jadwal. Jadwal ditetapkan berdasarkan apa? Berdasarkan perhitungan, penelaahan dan yang sejenisnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Akhirnya dikabarkan oleh muadzin, ini sudah nih, akhirnya dia azan. Maka barulah kita menahan diri dari makan dan minum. Jangan makan lagi, jangan minum lagi, dan memulailah saum sejak detik itu sampai nanti maghrib datang dalam kehidupan kita di hari itu. Inilah penjelasan tentang sahur yang semoga Allah Azza wa Jalla memberkati kita dalam sahur ini. Yang semoga sahur kita ini kelak akan ada balasan yang luar biasa dari Allah di akhirat ini, di akhirat nanti. Dan semoga saum kita di hari ini dan hari-hari berikutnya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya disehatkan, dihindarkan sejauh-jauhnya oleh Allah dari wabah virus corona ataupun penyakit-penyakit lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sesegera mungkin sebelum datang Idul Fitri mencabut seluruh wabah virus corona dalam kehidupan kita. Tidak hanya di daerah kita atau negeri kita, tapi di seluruh negeri kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, cukup ya sampai di sini saja, dan mohon maaf tidak ada tanya jawab untuk kajian sahur ini karena mepetnya waktu yang kita miliki. Selamat makan sahur dan selamat menunaikan ibadah saum di Ramadan tahun ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.